Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mendapatkan tema teknologi fotokatalis. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami mengenai teknologi fotokatalis. Sebelumnya, perkenalkan saya Novaliana Putri Azara dengan NPM 240340100086. Halo, perkenalkan nama saya M. Yoga Ditya Pratama, bisa dipanggil Yoga dengan NPM 24034010076. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana Irsad dengan NPM terakhir 126. Perkenalkan, saya Nandita Frisla Utama dengan NPM 24034010024. Perkenalkan, nama saya Catherine Beklerina Dani dengan NPM 24034010042. Perkenalkan, nama saya Ian Pras Johannes Rumorbo dengan NPM 24034010167. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu fotokatalis. Fotokatalis merupakan proses oksidasi reduksi yang terjadi ketika material semikonduktor menyerap energi cahaya sehingga menghasilkan pasangan elektron dan hole yang membentuk spesies oksidator kuat seperti radikal hidroksil dan superoksida. Spesies reaktif ini mampu mendegradasi berbagai polutan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Salah satu material fotokatalis yang paling banyak digunakan adalah titanium dioksida atau TiO2 karena memiliki stabilitas kimia tinggi, tidak beracun, relatif murah, serta aktivitas fotokatalitik yang baik dalam pengolahan air limbah. Namun, TiO2 memiliki keterbatasan berupa band gap yang cukup besar, sehingga aktivitasnya dominan pada cahaya ultraviolet. Oleh karena itu, berbagai penelitian dilakukan untuk memodifikasi TiO2 agar dapat meningkatkan respons terhadap cahaya tampak dan efisiensi degradasi polutan. Di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan terkait subbab 2.1, yaitu mekanisme proses fotokatalis. Nah, di sini mekanismenya terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah foton cahaya akan menaik semikonduktor. Di sini menggunakan senyawa TiO2 dengan energi yang lebih besar daripada celah pita atau band gap. Selanjutnya, elektron atau emin dari pita valensi akan tereksitasi ke pita konduksi. Nah, hal ini selanjutnya akan membentuk hole atau H+ pada pita valensi. Tahapan yang ketiga yakni pasangan emin dan H+ akan bermigrasi ke permukaan partikel semikonduktor, lalu akan emin mereduksi akseptor A menjadi amin, dan juga H+ akan mengoksidasi donor menjadi D+, dan juga yang terakhir adalah radikal OH dan O2- akan memecah molekul air dan juga mendegradasi polutan. Nah, di sini senyawa TiO2 sering digunakan karena dia mempunyai beberapa kelebihan, yakni yang pertama dia mempunyai daya oksidasi yang kuat, yang kedua senyawa ini tidak beracun, dan yang ketiga adalah jumlahnya yang tidak terbatas atau cukup banyak di alam dan juga mudah ditemukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait subbab 2.2, yakni skema proses fotokatalis, di mana skema ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah skema reaktor batch, dan yang kedua adalah skema reaktor alir kontinu. Nah, pada skema yang pertama, yakni reaktor batch ini, air limbah dan juga suspensi fotokatalis akan dimasukkan secara bersama-sama ke reaktor, lalu akan dilakukan penyinaran atau radiasi lampu UV selama periode waktu tertentu. Nah, di sini kami menggunakan jurnal acuan oleh Jadi et al. Tahun 2014, di mana pada penelitiannya menggunakan 6 lampu UV 10 watt dengan pengadukan 1200 rpm. Nah, pada penelitiannya ini didapatkan hasil bahwa skema ini mampu menurunkan absorpsi dan juga bilangan permanen secara signifikan. Lalu menuju skema proses yang kedua, yakni reaktor alir kontinu. Di sini air limbah akan dilakukan pengaliran secara terus-menerus melalui zona reaksi, dan juga skema ini cocok untuk pengolahan skala besar dan operasi berkelanjutan. Serta skema ini menggunakan sistem fixed bed, yaitu katalis akan dimobilisasi pada media sehingga efluen tidak perlu filtrasi tambahan. Nah, sekarang kita masuk ke efektivitas tentang teknologi fotokatalis yang bisa kita lihat dari parameternya. Yang sudah kita tahu, teknologi fotokatalis itu terbukti ampuh untuk memperbaiki kualitas air. Nah, dari parameter yang pertama, kita bisa lihat dari parameter kimianya. Teknologi fotokatalis itu mampu menurunkan kadar COD, BOD, hingga fosfat sampai efisiensi 80-90%. Nggak hanya itu, teknologi fotokatalis itu juga bisa menguraikan polutan yang sudah diuraikan, seperti contohnya itu kayak zat warna sintesis, lalu ada logam berat seperti timbal dan tembaga. Nah, untuk yang kedua, teknologi fotokatalis juga itu dari parameter biologinya, dia bisa menghilangkan
E. coli atau menginaktivasi E. coli hingga 100% sehingga air itu lebih aman dan higienis. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kelebihan dan kekurangan dari teknologi fotokatalis. Untuk kelebihannya sendiri akan aku jelasin nih. Nah, yang paling unggul dari teknologi fotokatalis itu dia sangat ramah lingkungan. Karena apa? Karena teknologi fotokatalis itu tidak menghasilkan limbah sekunder. Jadi polutannya itu diubah menjadi air dan CO2. Nah, material yang digunakan teknologi fotokatalis itu seperti TiO2 itu juga bersifat stabil dan non-toksik. Jadi dia bisa digunakan kembali. Nah, karena teknologi fotokatalis itu juga dapat memanfaatkan energi matahari, jadi biaya yang dikeluarkan untuk teknologi fotokatalis itu bisa sangat ekonomis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kelemahan proses fotokatalis. Yang pertama adalah hanya aktif UV, di mana senyawa TiO2 yang sering digunakan ini hanya murni responsif pada 3-5% spektrum matahari. Akibatnya dibutuhkan lampu UV yang banyak. Nah, di sini kendalanya adalah lampu UV buatan akan meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Selanjutnya, rekomendasi cepat E- atau H+. Nah, pasangan E- dan H+ ini akan berekombinasi sebelum menghasilkan radikal aktif. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya efisiensi fotokatalitik yang rendah. Lalu, sulit memisahkan katalis. Nah, nanopartikel suspensi akan sulit dipisahkan dari efluen sehingga membutuhkan filtrasi membran atau sentrifugasi. Nah, fixed bed sebagai alternatif akan mengorbankan luas permukaan aktif. Lalu, adanya kekeruhan dan ion pengganggu. Nah, air keruh atau berwarna akan menghalangi penetrasi cahaya ke permukaan katalis, sehingga ion karbonat dan fosfat akan sering bersaing dengan polutan target bereaksi dengan OH. Dan yang terakhir adalah tantangan skala industri, di mana distribusi cahaya UV ini tidak merata pada reaktor volume besar, sehingga akan mengakibatkan biaya sintesis nanopartikel yang tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang operasional dan maintenance dari teknologi fotokatalis. Untuk operasionalnya sendiri, dia itu prosesnya sangat sistematis. Untuk yang pertama, kita harus mengaktifasi katalis melalui proses sonikasi untuk menyebar partikel secara merata. Nah, hal yang paling krusial di fotokatalis ini, kita tuh harus mengatur pH karena kalau kondisinya basah, itu hasil degradasinya itu menjadi lebih cepat. Terus di fotokatalis ini kita selama proses berlangsung kita juga harus memastikan kalau dia itu terpapar sinar UV atau dari energi matahari, terus dibantu dengan aerasi oksigen yang bertujuan untuk mempercepat proses pembentukan dari radikal hidroksil yang bertugas juga, jadi hidroksil itu bertugas untuk memecahkan polutan dalam air. Nah, untuk maintenance dari teknologi fotokatalis sendiri, kita melakukan pencucian serta pengeringan dengan suhu tinggi agar katalis itu dapat digunakan kembali. Nah, selanjutnya juga kita melakukan pembersihan pada unit reaktor secara rutin untuk menjaga dia tidak tersumbat. Terus juga melakukan perawatan pada lampu UV agar hasil degradasi tetap tinggi. Nah, itu semua dilakukan untuk menjaga biaya maintenance tetap terkendali. Saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu di sini membahas perihal desain dan konfigurasi reaktor. Karena efektivitas proses ditentukan oleh interaksi antara cahaya, material fotokatalis, dan polutan, desain reaktor fotokatalisis tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan sumber iradiasi. Bisa kita lihat pada gambar di sini, yaitu gambar dari slurry reaktor. Reaktor ini memiliki dimensi yang cukup masif, tingginya mencapai 22 meter dengan diameter 5 meter. Cara kerjanya yaitu cukup unik. Katalis padat disuspensikan di dalam cairan, lalu gas akan digelembungkan melalui unit gas distributor di bagian bawah. Reaktor ini fleksibel karena bisa dioperasikan secara semi-batch maupun kontinu tergantung kebutuhan produksi kita. Next yaitu apa saja parameter desain yang berkaitan dengan iradiasi. Di sini ada 4 faktor, yaitu poin krusial dalam reaktor fotokatalisis adalah bagaimana kita mengelola iradiasi atau paparan cahaya. Ada 4 parameter utama yang menentukan keberhasilannya. Yaitu yang pertama, geometri reaktor. Kita lebih memilih bentuk silinder atau tubular. Karena bentuk ini jauh lebih efektif dalam mendistribusikan cahaya dan meminimalkan zona bayangan yang tidak terkena sinar. Kedua yaitu ketebalan lapisan cairan. Kita harus presisi di sini. Karena semakin tebal lapisan cairannya,
hamburan cahaya akan semakin tinggi sebelum sempat mengenai katalis. Yang ketiga yaitu jarak sumber cahaya terhadap katalis. Itu intensitas cahaya menurun seiring bertambahnya jarak, hukum inverse kuadrat, sehingga desain harus mempertimbangkan posisi lampu UV atau LED agar iradiasi optimal. Itu yang terakhir mengenai sistem aerasi itu sendiri. Ini bukan sekadar aliran udara, tetapi penyedia oksigen yang berfungsi sebagai akseptor elektron untuk membentuk radikal superoksida. Next yaitu keterkaitan desain reaktor dan pemilihan sumber cahaya. Perkembangan terbaru telah memaksa desain reaktor untuk disesuaikan dengan jenis sumber radiasi yang digunakan. Dan reaktor ini untuk sistem berbasis cahaya tampak atau energi matahari. Biasanya dirancang tertutup dengan reflektor internal untuk memaksimalkan manfaatan cahaya itu sendiri. Sebaliknya, untuk sistem berbasis ultraviolet atau UV, reaktor biasanya dibuat dalam bentuk tubular transparan. Reaktor plat rata atau solar kolektor yang dapat menyerap spektrum cahaya yang lebih luas. Karena pemanfaatan radiasi matahari menjadi lebih efisien dan mendukung gagasan teknologi hijau. Dan integrasi dengan desain reaktor dengan material TO2 aktif cahaya tampaknya menjadi fokus utama dalam 5 tahun terakhir ini. Pada kali ini saya menjelaskan poin 3.2 sumber iradiasi. Titanium dioksida membutuhkan cahaya agar dapat bekerja sebagai fotokatalis. Cahaya memberikan energi untuk mengaktifkan elektron. Energi yang dibutuhkan sekitar 3,2 elektron volt. Biasanya menggunakan cahaya UV dengan panjang gelombang kurang dari 385 nanometer. Modifikasi titanium dioksida memungkinkan penggunaan cahaya tampak. Poin selanjutnya ada iradiasi dengan sinar UV. Sinar UV memiliki 3 jenis. Yang pertama UVA dengan panjang gelombang 315 sampai 400 nanometer. Yang kedua UVB dengan panjang gelombang 280 sampai 315 nanometer. Yang ketiga ada UVC dengan panjang gelombang 100 sampai 280 nanometer. Sumber UV yang sering digunakan ada lampu merkuri tekanan rendah dan lampu UV 365 nanometer. Untuk keunggulan dari sinar UV ultraviolet ini, yang pertama ada eksitasi elektron tinggi dan kinetika degradasinya yang lebih cepat. Untuk keterbatasannya, konsumsi energi listrik yang lebih tinggi dan biaya operasional yang meningkat. Poin selanjutnya ada iradiasi cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Radiasi UV dari mataharinya hanya sekitar 3 sampai 5%. Titanium dioksida perlu dimodifikasi agar bisa aktif dengan cahaya tampak. Contoh modifikasinya ada doping nitrogen, doping logam, dan heterojunction. Untuk keunggulan dari iradiasi cahaya tampak ini memanfaatkan energi cahaya matahari dan biaya operasionalnya yang lebih rendah. Poin selanjutnya ada pemanfaatan sinar matahari atau solar photocatalyst. Untuk solar photocatalyst ini sangat berpotensial digunakan di negara tropis seperti Indonesia dan menggunakan berbagai desain reaktor fotokatalisnya. Contohnya yang pertama ada parabolic true collector atau memfokuskan cahaya. Yang kedua ada flat plate reaktor, memaksimalkan penyerapan cahaya. Yang terakhir ada sistem slurry terbuka dengan pengadukan. Pada solar photokatalis ini ada keunggulannya dan keterbatasan. Yang pertama untuk keunggulannya tidak membutuhkan energi listrik tambahan dan ramah lingkungan. Sedangkan untuk keterbatasannya bergantung pada kondisi cuaca dan dipengaruhi sudut pandang cahaya yang datang. Kesimpulan dari materi ini adalah teknologi fotokatalis berbasis titanium dioksida merupakan bagian dari Advanced Oxidation Process atau AOPS, yang mana ini adalah teknologi ramah lingkungan yang memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan radikal bebas guna mengurangi polutan menjadi zat tidak beracun. Material ini dipilih karena sifatnya yang stabil, murah, dan non-toksik, serta terbukti sangat efektif menekan pencemar seperti COD sebesar 96,77%, logam berat CR4 sebesar 98,7%, dan bakteri E. coli sebesar 100%. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa cepatnya laju rekombinasi elektron Hd dan tingginya ketergantungan pada sinar ultraviolet atau sinar UV. Oleh karena itu, berbagai inovasi seperti doping material dan rekayasa struktur nano terus dikembangkan untuk memperluas responsivitasnya terhadap cahaya tampak, sehingga efisiensi degradasi polutan secara keseluruhan menjadi lebih optimal.